saya lebih mengedepankan mana kebersamaan di antara kami semua. Saya tidak akan mampu berbuat lebih jauh kalau tidak mengedepankan kebersamaan. Hari jadi itu supaya Anda ingat bahwa di Lombok Tengah ini kita lahir, Lombok Tengah ini kita dibesarkan, di Lombok Tengah ini kita cari nafkah, di Lombok Tengah ini kita mendapatkan ilmu, di Lombok Tengah ini bahkan kita mati. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Bersama saya, Wahyu Widiantoro. Tribuners, Kabupaten Lombok Tengah akan merayakan ulang tahun yang ke-78 di tahun 2023 ini. Meriah sekali itu Tribuners, karena sudah dimulai dengan rangkaian pendakian Rinjani, ada lomba voli, kemudian nanti ada konser Dewa 19. Bahkan pembalap MotoGP pun ikut merayakan. Momen HUT adalah momen refleksi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. Untuk mengupas semuanya telah hadir bersama kita Bupati Lombok Tengah, Haji Lalu Fathul Bahri. Selamat datang Pak Bupati. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita akan kupas soal HUT Lombok Tengah yang ke-78 ini. Pak Bupati, ini meriah sekali acaranya Pak Bupati. Apa ini yang dibalik, ada ide dibaliknya kenapa bikin semeriah ini? Tidak juga. Tidak juga. Pertama, mendaki Gunung Rinjani. Kenapa mendaki Gunung Rinjani? Memang di arah selatan itu ada jalur trekking yang menjadi harapan kami di Kabupaten Lombok Tengah. Tentu ini berbicara tentang pendapatan negara bukan pajak, PNBP, yang menjadi harapan masyarakat tentunya. Sehingga kami berpikir pemerintah harus ambil bagian untuk mencari jalan trekking yang lebih bagus dan lebih baik. Memang dulu pernah teman-teman mencari jalan itu, tapi tidak seramai di wilayah Lombok Timur atau Kabupaten Lombok Utara. Saya menyampaikan kenapa kita tidak coba untuk itu. Sehingga ada kegiatan mendaki ke Gunung Rinjani, mencari trase jalan yang bisa memungkinkan untuk masyarakat luar juga bisa hadir ke Gunung Rinjani dalam upaya tadi itu. Tentu kalau sudah rame KM dan lain sebagainya bisa bergerak, itu menjadi harapan kita. Berikut ada kegiatan Fashion on the Street. Tapi Fashion on the Street ini mengedepankan produk-produk lokal, tenun, dan lain sebagainya. Jaju-jaju. Ya, jajan, kuliner dan lain sebagainya. Artinya bahwa ekonomi masyarakat bagaimana caranya supaya bergerak. Selanjutnya ada kegiatan juga Liga Voli ini memang dihajatkan oleh PBPSI Pusat. Tapi kegiatan ini kita tangkap di tahun bulan hari jadinya Kabupaten Lombok Tengah. Itu ada 1.600 peserta dari 537 kabupaten kota seluruh Indonesia. Mereka nginap, kita ajak nginap di rumah penduduk. Padahal hotel ada dan lain sebagainya. Ya, di samping kondisi mahal ya sekarang. Tapi kita siapkan rumah-rumah penduduk. Artinya bahwa masyarakat itu bisa merasakan dampak positif terhadap kegiatan-kegiatan dimaksud. Di samping tentu usaha kecil menengah bisa bergerak. Kemudian ada Dewa 19. Sudah terlalu lama masyarakat kita mungkin tidak terhibur dengan hal-hal seperti itu. Karena COVID-19 yang cukup lama, sepertinya teman-teman bersepakat ya. Teman-teman pelayan masyarakat ini bersepakat untuk ya menghibur bersama lah. Pada saat-saat tertentu karena kita sudah pening bertahun-tahun kan penting juga itu ya. Iya. Berikut nanti ada program touring itu bersama 1.825 kadus plus ASN eselon 3 dan 2 plus kepala puskesmas, kepala desa, itu hampir 2.600 orang. Kita akan touring berangkat dari Praia menuju Sembalun, nginep di sana, udah baru pulang. Ini bersama seluruh kepala dusun. Nah, kepala dusun punya sepeda motor ya sekarang ya. Kepala dusun punya sepeda motor plat merah.
kita akan touring, tapi konsepnya adalah berdoa. Apa itu? Ya kita ziarah makam. Nanti berangkat dari Muhajirin, lalu kemudian ke makam Tuan Guru Haji Lemar Faisal, langsung kita menuju Pancor, makam pahlawan kita, kemudian ke Selaparang, baru kita ke Sembalun dan nginep di sana, balik lagi nanti di Longbalok, kemudian di Bengkel, baru pulang. Sanalah kita berdoa bersama, kadus-kadus dan semua orang. Kenapa ini penting? Bahwa rezeki yang kita dapatkan ini penting sebagai bentuk rasa syukur pada Tuhan, bahwa apa yang mereka dapatkan, kadus punya sepeda motor, marbot masjid digaji, itu adalah bukan hasil karya bupati, wakil bupati, tapi hasil kebersamaan di antara kita semua. Maka rasa syukur itu penting untuk kita tunjukkan. Baik Pak Bupati. Ini Lombok Tengah umurnya 78 tahun. Hitungannya kalau kita ibaratkan manusia itu udah sepuh nih Pak Bupati. Jadi menurut bagi Pak Bupati, apa sih makna 78 tahun usia Lombok Tengah ini? Saya lebih mengedepankan mana kebersamaan di antara kami semua. Saya tidak akan mampu berbuat lebih jauh kalau tidak mengedepankan kebersamaan. Makna hari jadi ini sebagai refleksi diri kita bahwa betapa pentingnya kita menyambut hari jadi ini, karena di Lombok Tengah kami dilahirkan, di Lombok Tengah kami dibesarkan, di Lombok Tengah kami mencari nafkah, bahkan orang luar pun seperti itu. Bahkan kami di Lombok Tengah meninggal. Maka penting sekali supaya generasi-generasi berikut kita itu ingat Lombok Tengah. Ini ada apa sih? Ini hari jadinya Kabupaten Lombok Tengah. Apa mana dari hari jadi itu? Supaya Anda ingat bahwa di Lombok Tengah ini kita lahir, Lombok Tengah ini kita dibesarkan, di Lombok Tengah ini kita cari nafkah, di Lombok Tengah ini kita mendapatkan ilmu, di Lombok Tengah ini bahkan kita mati. Ini kegiatan semua terkolaborasi sehingga sampai ke anak-anak kita tentu mereka harus ingat, dan tentu ini sebagai legacy di masa depan kami yang sudah tua ini. Baik Pak Bupati. Tadi Pak Bupati menyinggung soal refleksi. Jadi pada saat memimpin Lombok Tengah, lalu Fathul Bahri dan Nursiah punya tagline Bersatu Jaya. Nah, itu kan ada program-program unggulannya nih Pak Bupati. Misalnya kalau diturunkan itu ada Lombok Tengah Soleh, Lombok Tengah Sejahtera, Lombok Tengah Sarengkarya, macam sampai Lombok Tengah Cerdas Unggul. Kita coba yang mengenai akses pendidikan ini Pak Bupati. Kalau Pak Bupati melihat kepemimpinan sampai tahun ini dengan dulu yang dicita-citakan pada saat memimpin, apa sih yang sudah dicapai misalnya untuk pendidikan, dari yang anak-anak kita yang SD bisa terus melanjutkan sampai SMP misalnya seperti itu. Lombok Tengah ini cukup luas. SD-nya aja hampir 500-an lebih ya. Kalau dikalikan 6 rumbel itu sudah berapa gitu kan, kalau diambil rata-rata. Berikut SMP-nya. Anak-anak kita ini harus menjadi anak-anak yang cerdas. Maka saya bilang, kalau berbicara kuantitas, lembaga pendidikan di Lombok Tengah ini sungguh luar biasa. Ribuan itu dari semua jenjang, MI, MTS, MA, belum lagi SMP, SD gitu kan. Kalau melihat dari kualitas, maka saya berharap pada masyarakat itu tidak hanya berpikir sekarang tentang bicara tentang kuantitas, tapi kualitas. Itulah sebabnya mohon maaf saja, saya ada spirit sudah tua begini baru bersekolah, saya merasa merugi. Spirit baru bersekolah, padahal jadi pejabat publik ini tamat SD aja cukup, ya tamat SD SMP aja cukup, tapi saya bersekolah memberikan semangat kepada anak-anak generasi penerus kita supaya mereka terus menuntut ilmu. Lalu kemudian kami melihat kondisi Lombok Tengah di masa depannya. Rasio dokter itu 1/1000 secara nasional. Nah, kami baru hanya punya dokter sekitar 202 ya. Kalau penduduk kami 1.060.000, ya sekarang tinggal dibagi 1.000, maka kami harus punya 1.600. Tapi kita baru punya 200. Dan ini terjadi hampir di semua kabupaten kota. Ya untungnya ada perawat dan lain sebagainya. Namun ke depan ini penting
menjadi perhatian kita semua bahwa dokter ini tentu mempunyai ilmu yang lebih tinggi dan mampu mengajarkan kepada generasi-generasi penerus kita berbicara tentang kesehatan dan tentu ansih akan pendidikan. Maka kami mencoba berikhtiar memohon sedekah kepada para pegawai negeri setiap bulan. Rp5.000 garis miring seikhlasnya. Lumayan itu kami dapat sampai 130 juta, 140 juta. Kemarin 1 tahun setelah dikumpulkan rezeki juga dari Basnas kami dapat 2,05 miliar setahun. Siapa mau dikasih sedekah 2 miliaran setahun dari uang Rp5.000 dari seluruh pegawai negeri. Dan itulah yang kami pakai untuk menyekolahkan, menguliahkan 10 orang penghafal Quran jadi dokter. Tapi itu ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Tidak boleh anak pegawai negeri. Punya tanah 1 hektar juga tidak boleh. Ini betul-betul penghafal Quran yang kondisi dan keadaan. Dan kami bekerja sama dengan TNI untuk home visit. Datang ke rumah mereka masing-masing. Melihat dari dekat seperti apa kehidupan mereka di sana. Benar nggak orangnya? Benar enggak orang. Supaya tepat sasaran sodako-sodako orang-orang tersebut. Dan akhirnya kami masukkan di UNRAM, kami masukkan di UNIZAR. Maaf bukan siapa ya, di UNRAM itu 957 juta. 5 orang. Biaya masuknya saja. Nah besok ya bayar lagi di tahun berikutnya. UNIZAR kalau 5 itu sekitar 1,3. Tapi besok lebih sedikit lagi. Hampir sama dia sebenarnya. Hampir sama. Tapi kita maklum. Kita paham bahwa yang namanya dokter itu dia mahal karena tidak ada kartu Indonesia Pintar. Untuk yang mau jadi mahasiswa. Iya, mau jadi mahasiswa itu. Jangankan kita gitu kan. Anak-anak dosen di UNRAM itu pun dia bayar. Uang pangkal apa itu kan 300-an juta semua itu. Saya nyampaikan kepada rekan-rekan pegawai. Saya pernah membaca buku gitu kan. Ada 10 orang mau masuk neraka. Menjadi tidak masuk neraka karena di antara 10 orang itu ada 1 yang bersahabat dan penghafal Quran. Maka saya mengajak untuk bersodakoh Rp5.000 garis miring seikhlasnya untuk kita sekolahkan anak-anak yatim, untuk kita sekolahkan para penghafal Quran. Dan tahun ini kami kuliahkan 19 orang. Tentu harus dipikirkan juga karena memang rencana kami setelah ini selesai jadi dokter, kami sudah siapkan tanah di dekat bypass itu. Di sana kami akan bangunkan klinik. Sudah ada disiapkan tempat mengabdinya. Ya, iya, kita harus siapkan. Ada tanah, kita bangun klinik. Sebenarnya rumah sakit, tapi supaya tidak sombong bahasanya. Ya, bangunkan klinik, begitu selesai di sanalah mereka bekerja, lalu kemudian nanti seluruh yatim-yatim gratiskan berobat di tempat itu. Namanya klinik yatim Hafiz. Ya. Berarti koheren dia Pak buatnya. Nanti sekarang mereka kuliah, sementara tempat rumah sakitnya dibangun. Setelah mereka selesai, bisa langsung di sana. Kita sudah siapkan. Yang penting kan tanahnya aja dulu kan. Nah, nanti tentu harus dipikirkan caranya. Karena memang kami buat bentukkan yayasan. Yayasan Peduli Yatim namanya. Yang ketuanya itu dulu Bupati Lombok Tengah. Tapi dalam regulasinya nggak boleh. Ya sudah, Pak Sekda aja ketuanya kalau begitu. Tujuan kita kenapa Bupati Lombok Tengah atau kenapa Sekda, Pak Wabub, kenapa tidak Pak Tulbari gitu kan. Nah, itu tujuan saya begitu nanti saya selesai jadi bupati, jadi pelayan hadam masyarakat ini, maka bupati berikutnya yang akan melanjutkan itu. Itu keputusan-keputusan. Itu hajatannya sehingga anak-anak yatim yang ada juga bisa terkelola, termanage dengan baik. Karena memang kami mengangkat pegawai 1 orang per desa. Itu khusus mencatat anak-anak yatim. Maka terupdate dia anak-anak yatim. Terupdate. Ada 12.137 ya. Jadi setiap desa. Kalau ada pihak perbankan mau ada CSR-nya untuk anak yatim, tinggal telepon. Ini datanya, jadi tepat sasaran. Kalau dari hitung-hitungannya Pak Bupati, yang untuk nyekolahkan tadi anak yatim itu termasuk yang bangun klinik tadi. Iya. Berapa sih kebutuhan anggarannya? Wah, itu butuh berpuluh-puluh miliar itu. Klinik ini kami hitung sekitar 40-an miliar. Kami tidak takut dan tidak gentar dengan soal-soal itu karena kami punya keyakinan akan ada rezeki itu entah nanti akan dari mana. Karena memang yatim itu bukan saja kita yang memelihara mereka, tapi kita yang dipelihara sama Tuhan. Ya, karena niat dan nawa itu kita terhadap mereka.
Kami punya keyakinan untuk itu. Belum sekolah-sekolah ini baru masuk, satu kali masuk aja udah miliaran ya. Tapi saya enggak berpikir lebih jauh, dah nanti sambil jalan saja. Itu sambil jalan. Ya nanti kan pemerintah boleh menghibahkan ke yayasan dan lain sebagainya untuk bangun itu. Karena ketua yayasan ini kan bukan orang per orang atau bukan Fathul Bari, tapi Bupati Lombok Tengah dengan hajatan niatan yang sudah diatur dari ADART. Begitu saya selesai jadi bupati, maka bupati berikutnya yang akan mengelola ini. Ini ada hubungannya dengan kesehatan tadi, Pak Bupati. Apa sih programnya untuk menyamin misalnya masyarakat Lombok Tengah, mungkin ekstrim paling tidak, atau yang desil 1, desil 2, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan itu? Desil 1, desil 2. Desil 1 cukup besar ya, cukup besar jumlahnya. Ya, karena kami pernah menjadi ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Kami sangat paham itu. Namun tentu terjalin hubungan melihat dari dekat kondisi stunting dulu. Ini yang penting, dan alhamdulillah posisi stunting Kabupaten Lombok Tengah sudah di bawah rata-rata nasional. Itu dulu yang menjadi harapan kita. Kami bahu-bahu dengan seluruh dinas ya, kepala desa, kadus, untuk membagikan telur dan kebutuhan-kebutuhan lainnya masyarakat untuk kita mengejar lebih jauh tentang kondisi stunting yang cukup besar pada beberapa bulan yang lalu. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang Lombok Tengah kita sudah jauh di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Kan seperti itu. Artinya target-target nasional itu kita bisa terpenuhi. Nah, desil 1 kalau melihat dari berbagai macam program pemerintah, itu ada PKH. Kemudian ada program-program yang memang hajatan pemerintah pusat juga itu ada untuk masyarakat, maka terdata dengan maksimal. Ya, mudah-mudahan ke depan tentu akan sudah mulai bergerak hampir semua. Kita berharap nanti orang juga sudah berusaha berpikir tentang usaha kecil dan menengah sehingga bisa membantu hidupnya. Itu yang menjadi harapan kita, karena UMKM ini juga cukup banyak ya di Kabupaten Lombok Tengah, hampir 35.000 jumlahnya dari data yang kami peroleh. Dan UMKM ini cukup menggerakkan roda pergerakan ekonomi masyarakat, karena satu UMKM itu kalau punya tenaga kerja 3, orang buat kerupuk misalnya, atau orang bikin sedotan bambu misalnya, itu kan butuh tenaga kerja. Kalau misalnya satu usaha kegiatan masyarakat itu tenaganya 5 atau 10, sekarang kalau dikalikan 35.000, kan hampir 70.000 tenaga kerja yang tidak dilihat dengan kasat mata. Itu ada di masyarakat itu. Maka UMKM ini terus kami gerakkan. Itulah sebabnya kemarin ya sekedar dapat juga repot ya. Tokoh penggerak UMKM kemarin di kementerian itu. Nah itu Mas. Kalau yang Pak Bupati lihat yang potensial nih bisa digarap masyarakat, UMKM apa itu misalnya? Macam-macam, karena memang luas kita punya daerah. Kami sudah bagi per kecamatan. Di mana nanti anyaman, ketak, kriya, kemudian di mana nanti ada tenun, di mana nanti bambu, kemudian kuliner. Itu sudah kami bagi per kecamatan. Kan ada 12 kecamatan. Dan segmen-segmen itu udah kami tentukan. Di sana ada kegiatan apa udah jelas. Ya termasuk kita yang sebelum nyampe Kute di Desa Sade dan lain sebagainya itu sudah kita bagi. Di mana tenun, di mana kerajinan ketak bambu itu sudah kita bagi. Maka kegiatan-kegiatan itu menjadi harapan kita bersama. Kuliner dan lain sebagainya. Ya orang bikin kerupuk juga kan usaha kecil menengah itu kan bagian dari itu. Nah, kegiatan-kegiatan itu cukup alhamdulillah, karena mungkin kita gerakkan mungkin ya, karena kita latih jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi intervensinya di memberikan pelatihan. Iya, memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat itu kan sangat penting. Kalau bantuan modal gimana? Susah, itu pasti habis. Maka lebih baik dilatih. Ya bagus juga, tapi kan kondisi keuangan negara, kondisi keuangan daerah yang menjadi pemikiran. Tapi kalau kita berikan edukasi setelah mereka dapat ilmu, dan lebih baik kita belikan alat-alat kebutuhan mereka yang diperuntukkan untuk mereka berusaha. Berikan modal dia habis nanti.
Kalau habis beli pulsa ya repot gitu kan. Iya, lebih baik kita kasih pancingnya untuk mendapatkan ikan. Itu. Itu ada kaitan dengan mata pencaharian masyarakat Lombok Tengah, Pak Bupati ya. Mungkin yang sebagian besarnya di sektor pertanian. Nah, apa nih program dari Pak Bupati untuk itu? Pertanian, kami Lombok Tengah itu termasuk 11 kabupaten kota di seluruh Indonesia sebagai penyangga pangan. Maka kami dapat penghargaan dari Presiden berapa 1 bulan yang lalu ya. Salah satu kabupaten sebagai penyangga beras nasional. Ya, karena luas lahan kita memang ada 50.000 hektar. Kalau kami hitung dengan pola tanam padi-padi palawija, maka kalau 1 hektar itu dapat 4-5 ton, kami bisa dapat 450.000 ton gabah yang akhirnya ini diproses dan beras-beras kita menjadi keluar ya. Hampir 129.000 ton beras ya. Dalam 1 tahun itu tadi hitungannya 1 kali panen. Kalau 2 kali panen, ada masyarakat yang bandel itu bisa 3 kali panen karena pola tanamnya padi-padi palawija. Ini ada yang padi gitu kan. Ya. Beras kita menjadi surplus. Maka beras kita ke Jawa juga, ya melalui Bali tentunya ya. Kemudian ke timur juga. Maka dalam hitung-hitungannya pemerintah pusat itu Lombok Tengah ini menjadi 11 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang menjadi penyangga beras nasional. Apa yang terpikir hari ini? Kami sedang diskusi jauh lebih banyak sekarang tentang bendungan Mujur, bendungan Lokon. Iya. Nah, kalau bendungan Lokon ini jadi, itu kami hitung bisa menghasilkan padi sampai ratusan tahun. Karena akan mengairi wilayah timur sampai di Mandalika. Itu. Wujud secara menyeluruh dengan penduduk kita yang cukup besar, Praia Barat Daya. Karena bendungan Batu Jai ini bukan kita yang menikmati airnya, itu Lombok Barat. Sama dengan bendungan Pengge, itu juga ke Lombok Barat. Iya. Maka sebenarnya kalau bendungan Mujur ini jadi, itu bisa kita mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui pertanian yang cukup panjang waktunya. Iya, kami hitung itu ratusan tahun. Beras kita tidak akan pernah habis. Walaupun misalnya sekarang ada motor GP. Itu 1 tahun itu bisa 100.000 orang misalnya rata-rata. Nah, penonton. Beras kita juga tidak akan pernah habis. Nah, tapi menghadapi ke depan di generasi-generasi berikutnya, maka bendungan Mujur ini kita berharap mudah-mudahan studi kelayakan yang hari ini sedang digarap, mudah-mudahan bisa tuntas. Dan ini menjadi referensi juga pemerintah pusat tentang keadaan dan kondisi kita sebagai penyangga beras di beras nasional khususnya. Ya. Baik. Tadi Pak, ekonomi masyarakat itu di pertanian sudah bisa meningkat Pak ya. Tapi itu tentu perlu didukung dengan konektivitas. Kalau di programnya Patul Nursi ya, bagaimana soal infrastruktur Pak? Ya, makasih. Denda Wahyu. Jadi infrastruktur, saya berbicara infrastruktur irigasi itu. Ya. Alhamdulillah setiap tahun terus ada peningkatan. Tapi menjadi pelayan itu kan tidak cukup ya. Dengan kita berpikir yang irigasi saja, kita berpikir juga tentang jalan. Nah, orang menanam tembakau kalau tidak ada jalan usaha tani yang kita bangunkan aksesnya untuk menuju jalan utama juga repot. Nah, tahun ini hampir posisi kondisi jalan kami sekitar 85% sudah pada posisi mantap. Maka sudah sampai di desa-desa itu sudah di hot mix. Ya kami paham, ada saja yang belum. Tapi karena luas ya, karena luas ribuan kilometer kan kami punya jalan. Tapi dalam posisi mantap itu sekitar 85%. Dan ini cukup mendongkrak pergerakan ekonomi dan pendapatan. Ya tentu kalau ekonomi udah bagus, pendapatannya bagus. Contoh, jalan ini kita hot mix, pasti pinggir jalan itu harga tanah naik. Ya. Kalau orang jual tanah, kita dapat BPHTB lebih kan gitu. Kalau harganya lebih mahal, maka ikut naik semua. Nah, jalan bagus, orang lewat berniaga, habis bensin, orang beli rokok, semua bisa bergerak. Maka infrastruktur jalan alhamdulillah sudah sampai di tingkat-tingkat desa, sudah di hot mix semua. Itu ada hubungannya juga dengan konektivitas sesuai dengan tujuannya
Lombok Tengah yang ingin menjadi the heart of Lombok, jantungnya Lombok kalau dia jadi di wisata itu. Kenapa ada The Heart of Lombok? Ya karena memang namanya juga Lombok Tengah ya. Dia berada di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah. Dan kebetulan juga bandaranya ada di Kabupaten Lombok Tengah. Menjadi pintu gerbang utama orang-orang datang mau kemana saja. Orang mau ke Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Besar, KLU, Lombok Timur, Lombok Barat kan. Pasti turun dulu di Lombok Tengah. Nah, artinya bahwa The Heart of Lombok ini kita berharap di hati orang juga ada Lombok Tengah. Kan kira-kira seperti itu. Berikut, karena mungkin adanya Mandalika ya. Mandalika ini cukup kuat kita untuk menggerakkan ekonomi masyarakat nanti ke depan. Itulah menjadi harapan-harapan besar kita. Walaupun misalnya dikelola oleh pemerintah pusat kegiatan itu atau BUMN, lalu kemudian ansihakan provinsi, tapi tentu dampak-dampak positif yang kita dapatkan terhadap pergerakan ekonomi di segala sektor itu bisa kita dapatkan dari Mandalika, dan Mandalika itu ada di Kabupaten Lombok Tengah. Sisi lain, luas panjang pinggir pantai kita yang pasir berbutir dan cukup bagus. Mulai dari Awang dengan pelabuhan Awang kita, lalu kemudian Geropok, lalu kemudian ke Mandalika sendiri, berikut nanti ke Mawon sampai Selung Blanak dan Torokai Bele. Itu pasir berbutir, kurang lebih ada 87 km ya. Nah ini pantai ini kan cukup bagus. Sehingga ke depan ini menjadi pemikiran bahwa spot wisata itu harus mampu kita jual. Tentu dengan azas kebersamaan ya. Mampu kita jual dan bisa mendatangkan masyarakat yang cukup banyak, baik dari mancanegara, dalam lokal dan lain sebagainya. Dan akhirnya Lombok Tengah ini bisa menjadi lebih baik lah nanti ke depan. Ada tak langkahnya untuk misalnya di penyederhanaan regulasi biar mudah investasi masuk nih Pak Bupati? Mohon maaf, kami sering sekali kalau ada orang membangun, saya bilang serius apa enggak? Kalau serius bawa ekskavatornya, saya bilang. Ayo sudah mulai saja. Tandanya serius apa bisa kita cek? Nah, makanya saya bilang serius apa enggak? Serius, udah. Mana desainnya? Mana desainnya? Ayo ke PU. Begitu rekom teknis selesai, ayo sudah mulai. Yang lain-lain nanti sambil jalan. Begitu rekom teknis selesai, ayo sudah mulai, saya bilang. Apa yang terpikir oleh kami? Kalau orang itu sudah membangun pondasi, besinya sudah berdiri, tidak mungkin mereka tinggalkan itu barang. Maka saya bilang, serius apa enggak? Nah coba sekarang Bapak mulai lihat. Kalau masuk ke Torokai Bele, berangkat sampai Kutek, ada Samara, itu triliunan. Kemudian ada satu lagi di sana, banyak artis yang sana diam-diam ke sana, di dekat Samara itu. Terus ada Fatur Rahman di sana, lalu Fatur Rahman dengan sempiaknya, kemudian jalan sampai ke Kuta. Itu sudah dibangun itu di gunung-gunung itu. Tidak tutup kemungkinan itu juga belum izin sepenuhnya. Karena izin itu kan banyak ya. Izin minuman keras, beralkohol itu kan sendiri dia ada. Dia banyak, ada 27 jenis izin itu. Tapi saya bilang, tidak usah dipikirkan. Mana-mana skala prioritas, udah kerjakan saja dulu. Tujuan kami apa? Kalau ada orang nginep di sana, Mas Wahyu nginep di satu hotel misalnya di Tampahel misalnya. Di sana itu sekitar 7 juta, 10 juta semalam. Samara itu 10 juta, satu malam. Nah, kalau Bapak nginep sana satu malam bayar 10 juta, saya sudah pasti dapat kan 1 juta. Nah, kira-kira seperti itu. 10%. Belum lagi kita berbicara tentang pajak restorannya. Nah, maka perlahan-lahan tentu pendapatan asli daerah ini akan semakin meningkat nanti di masa depannya untuk generasi-generasi penerus setelah kami. Nah itu, maka batu pijakan ini penting sekali untuk kita bangun. Artinya kalau investor mau masuk tidak sulit. Kita berikan kemudahan. Nah, kita berikan kemudahan. Tapi rata-rata yang masuk gimana Bupati? Apakah cuma bawa gambar tok terus? Ada. Ada yang langsung membangun. Makanya saya bilang kalau jual-jual izin setengah hati broker, aduh. Berat. Ya, berat. Kapan mau membangun? Tapi yang diprioritaskan yang mereka yang serius. Dan itu harus dikawal dan dijaga kondusivitas keamanan mereka. Baik Pak Bupati. Pak Bupati ini sekarang hitungannya Bupati sebelumnya pernah
wakil bupati, sebelumnya juga anggota dewan. Karir politiknya itu lengkap. Kita pengen tahu dulu hidupnya gimana sih Bupati dari kecil lah ini. Kami pernah mendengar dulu petani singkong. Iya, iya. Itu cerita lama. Tahun 77 pulang sekolah nyari ubi ya. Tangan saya ini kena cangkul nih mau kakak. Karena mungkin tidak ada yang dimakan ya pada saat itu. Ya perjalanan panjang lah, lama mikul, ikut orang ngukur, orang survei, panjang cukup lama itu sampai saya menjadi orang ahli ya, menjadi bisa ukur jalan, jembatan. Wah, lama. Itu ikut siapa waktu itu? Ada sahabat dari Bandung, maka saya juga pernah sekolah teknik sipil dulu di Unizar, tapi berhenti ya karena keadaan. Dengan keadaan sekolah, adik-adik harus bersekolah. Dan akhirnya semester 2 ya saya berhenti, semester 3 saya berhenti. Dulu teknik sipil dibuka juga di Lombok Tengah dulu, di Unilo, Universitas Lombok dulu. Karena tidak mencapai target atau regulasi maka kami pindah ke Unizar dulu. Tapi Unizar pun daftar ya, murni, kemudian saya berhenti. Tapi tidak pindah dari Unizar ke 45, tidak. Saya berhenti waktu itu. Itu karena? Ya, karena keadaan dan situasi ya, kehidupan adik-adik bersekolah, butuh biaya sekolah dan lain sebagainya. Saya berhenti cukup lama. Berhenti kuliahnya itu kemana berarti? Kerja? Saya kerja ya ikut kuli lah gitu kan. Ikut mikul, orang ngukur kita ikut mikulkan mereka. Itu cukup lama, tapi sebuah perjalanan lah. Hidup ini kan sebuah apa yang memang harus diisi dalam hidup ini. Jadi setelah itu baru ikhtiar nyalonkan diri jadi DPR dan seterusnya lah sampai hari ini jadi pelayan ya. Hampir sudah 23 tahun ya. Jadi iya. Dulu awalnya terjun ke politik kayak gimana Bang Ati? Kepikirannya itu dari mana? Kami memang dari dulu berorganisasi ya. Kami dari dulu berorganisasi, saya pernah jadi ketua Ansor ya. Di NU lama sekali ya. Saya kalau di bawah itu namanya Majelis Wakil Cabang NU. Saya juga pernah di ketua NU, saya di kabupaten. Ya sampai sekarang lah kan. Jadi ketua judo juga kan, jadi ketua karate. Askap SS. Jadi ketua pernah juga gitu kan, pernah jadi sekarang ini ketua lembaga pengembangan tilawatil Quran. Setiap tahun kami umrohkan orang ya. Ya hampir 25 orang setiap tahun, itu wajib itu. Ya macam-macam lah. Kemarin kami berangkatkan teman-teman yang judo ya. Yang latihan di Polda, teman-teman polisi itu. Nah, kami ketua Palang Merah Indonesia juga. Ya banyak ya, anak-anak yang kita jaga di sana lumayan lah, hampir 2.700-an. Anak-anak yang bersekolah, ada pondok pesantren juga. Pengasuh pondok pesantren juga. Kami jadi ketua, ada pengasuh. Ya, ada. Kalau dari sepanjang perjalanan karir politiknya ini Pak Bupati, dalam kerja-kerja pengabdian ke masyarakat, apa yang Pak Bupati lihat maunya masyarakat itu apa sih yang mereka banyak inginkan dan perlu diperjuangkan dan perlu diberi intervensi? Karena banyak orangnya, satu kepala satu hati, dua kepala dua hati. Ya. Ini macam-macam ini. Ada yang instan, ada yang berpikir tentang pembangunan. Ada yang instan, apa kita dapatkan besok. Ada yang berpikir tentang pembangunan, apa yang akan kita dapatkan nanti di 5-10 tahun yang akan datang. Nah, itu ada juga. Perekangannya ada gitu. Orang-orang yang intelektual itu kita lebih senang. Kita lebih senang melihat misalnya infrastruktur dibangun, melihat kondisi irigasi kita, kondisi debit air kita yang kecil tapi kita bisa mampu dan lain sebagainya. Itu yang paling kita suka. Tapi apa yang kita dapatkan besok hari ini dan besok ini yang paling repot ini kan? Ya, tapi namanya juga manusia. Ada yang melihat lebih jauh tentang alhamdulillah Bupatinya udah jadi gitu kan. Pemerintah pusat membangun PDN, Politekpa dan lain sebagainya. Ada senang gitu kan. Ada yang tidak pernah memikirkan sama sekali tentang itu gitu kan. Namanya juga banyak orang. Jadi memang harus diminit dengan sabar ini. Harus diminit dengan sabar. Kalau enggak begitu kita sakit kepala, stres gitu kan. Orang zaman ini maulid saja tidak bisa datang gitu kan. Kapan mau merayakan hari kelahiran Nabi dengan uang diri kita sendiri gitu. Saya bilang begitu.
proposal dan lain sebagainya. Tapi namanya juga masyarakat ya. Di samping itu juga masjid banyak, anak-anak remaja membuat kegiatan. Itu kalau kita tidak ikuti kehendaknya susah. Pasti dibicarakan hal-hal yang maka pemerintah itu sering sekali menjadi orang yang salah. Nah, kita mau bilang apa? Karena masyarakatnya banyak ya, majemuk. Kita kadang-kadang ndak hadir aja, itu bisa dicaci maki tuh. Ndak hadir. Ada kayak gitu. Bisa ndak. Tapi mereka lupa. Saya bilang, kalau saya diundang setiap hari di satu masjid, masjid ini ada 1642, maka butuh waktu 4 tahun 27 hari. Itu kalau konsisten tiap hari. Iya. Kalau kepala dusun ini ngundang setiap hari, satu dusun per hari, maka itu butuh tahun 5 tahun 37 hari. Kapan kita akan kerja? Saking banyaknya kan. Tapi masyarakat ini kan tidak boleh kita. Ya mungkin perlahan-lahan lah harus diberikan pengertian kondisi-kondisi yang ada. Dilihat prioritasnya. Iya, mana-mana yang menjadi skala prioritas. Karena memang semua penting, tapi ada yang penting dan mendesak, ada yang penting gitu. Semua penting, maka yang penting mendesak itu kita utamakan. Itu kalau dari masyarakat. Kita kalau dari Pak Bupati sendiri. Seorang Lalu Patul Bahri, apa mimpi besarnya untuk Lombok Tengah misalnya? Kalau untuk Lombok Tengah, ya Mandalika sudah di sana ya, di Lombok Tengah, bandara ada di Lombok Tengah, dermaga juga ada di Lombok Tengah, pantai yang cukup bagus ada di Lombok Tengah. Di utara itu di bawah kaki Gunung Rinjani ada air terjun Benang Stokel, Benang Kelambu dan lain sebagainya yang cukup bagus dan cukup eksotik. Kalau dilihat dari semua itu, maka sebenarnya ada sedikit sekali harapan kami. Setelah infrastruktur jalan sudah selesai, beban-beban hutang juga sudah selesai, maka ada satu harapan besar kami, yaitu membangun jalur 2 dari Pasar Jelojo sampai Praia. Menghubungkan utara dengan selatan. Nah, dari Pasar Jelojo sampai utara, karena kami punya hitungan. Bima, kota Bima, Dompu, Sumba Besar, Sumbawa Barat, Lombok Timur itu ada 2 juta lebih penduduknya. Nah, kalau jalur 2 dari Pasar Jelojo sampai ke Praia ini bisa jadi, tapi itu butuh ratusan miliar ya. Jadi, maka orang akan lewat Jelojo ke selatan. Lalu kemudian tentu catatannya harus ada mall di Kota Praia. Maka orang akan berbelanja di Kota Praia. Artinya ada perputaran duit yang cukup signifikan dari 2 juta penduduk di arah timur itu lewat dari Jelojo ke Kota Praia. Dan ini bisa menggerakkan ekonomi Lombok Tengah yang cukup pesat karena di samping itu orang mau ke Mandalika juga dekat, kemudian orang mau ke bandara juga dekat. Karena jujur saya katakan, saya juga berpikir lebih jauh tentang kebijakan pemerintah di tingkat nasional. Mungkin lain presiden, mungkin lain cara pandang, lain menteri, lain cara pandang. Maka kawasan ekonomi khusus ini harus dibuatkan penyangga kabupaten. Siapa penyangga kabupatennya? Ya tentu kabupaten-kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ya. Maka harus ada penyangganya supaya ada yang akan mengisi nanti kawasan ekonomi khusus itu. Nah, berikut kalau kontrak-kontrak Dorna sudah selesai di masa depannya, kemudian pemerintah mungkin cara pandang yang beda. Siapa yang akan mengisi keramaian di kawasan ekonomi khusus? Maka harus kita sudah mulai pikirkan dari sekarang. Termasuk itu yang saya sampaikan tadi dari Jelojo, jalur 2 menuju Praia, tapi di Praia itu ada mall, maka pergerakan ekonomi masyarakat yang kurang lebih ada 2 juta di arah timur itu, 1 juta saja dalam 1 tahun bergerak ke arah barat. Maka kami punya keyakinan kalau mall ini ada, maka orang akan berbelanja di tempat itu, akhirnya ekonomi masyarakat cukup bergerak ya. Baik. Itu. Pak Bupati, satu ini. Dulu jadi anggota DPRD, wakil ketua malah di Lombok Tengah sudah. DPRD provinsi sudah. Wakil bupati sudah, bupati juga sudah. Nah, kemarin kita dengar ini mau nyalon gubernur ini. Jadi begini nih. Setiap orang itu boleh bermimpi dan tidak ada orang yang melarang diri kita untuk bermimpi. Tapi kami sadar diri bahwa berbagai macam hal yang harus terpikirkan. Pertama ya partai politik.
kedua finansial, ketiga konstituennya terutama. Konstituennya mau enggak ke kita? Apa yang menjadi ukurannya? Ya mungkin survei kalau orang intelektual bilang, atau mungkin melihat partainya seperti apa nanti ke depan, apakah dapat kursi atau tidak. Maka legislatif pun kan belum selesai. Selanjutnya setelah itu ada, punya enggak kita finansial untuk bayar saksi ini? Karena cukup mahal kan, cukup mahal. Iya, ada 5 kabupaten kota di Pulau Lombok, 5 di Pulau Sumbawa. Ini ada 10 kabupaten kota, cukup mahal. Kami sadar diri. Berikut terpilih tidak. Kita kan tidak tahu, belum bertanding. Tapi terus terang saja kalau setiap orang ditanya, para politisi, mau enggak jadi gubernur? Saya pikir kalau dia gampang, salah mereka tidak mengatakan mau, nanti kufur dia kan? Iya, kufur dia. Maka kalau saya ditanya, ada enggak niat untuk menjadi gubernur? Ya sudah, lebih baik saya jawab, kita tunggu saja skenario Tuhan, gitu kan? Karena masih ada di periode berikutnya juga di Kabupaten Lombok Tengah, kan masih ada waktu kami. Maka skenario Tuhan ini penting untuk kita lihat bagaimana kita diatur dalam hidup ini. Baik Pak Bupati, sebagai closing statement, apa pesannya Pak Bupati untuk masyarakat Lombok Tengah untuk mendukung pembangunan di masa kepemimpinan Bapak? Terima kasih. Jadi membangun itu tidak cukup dengan fisik, mencari rezeki, tapi butuh juga spiritual. Apa spiritualnya? Yaitu tadi, ada yatim, ada hari Rahman Rahim Day, hari kasih sayang bagi anak yatim. Kita bagi-bagi rezeki bersama seluruh kepala dinas. Kemudian mengelola anak yatim ini dengan maksimal. Karena sudah dikatakan, sedekahlah pada hari itu. Tapi jangan kamu lupa bulai kepalanya, saya akan jamin rezekimu sampai Muharram yang akan datang. Kalau semua kepala dinas ikut seperti itu, maka semua kita saling doa dan mendoakan. Nah itu, maka saya mengatakan membangun Lombok Tengah itu tidak cukup dengan fisik, tapi harus juga dengan spiritual untuk menuju kebersamaan di antara kita membangun yang lebih baik. Itu dia Tribuners, perbincangan kita dengan Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri. Mudah-mudahan segala mimpinya bisa terwujud dan pengabdiannya bisa menjadi amal dan juga bisa menjadi warisan untuk masyarakat. Dan kita akan tunggu di tahun 2024 nanti. Apakah Fathul Bahri akan nyalon gubernur? Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Bupati sudah hadir. Sampai jumpa lagi di Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi edisi selanjutnya. Salam mata lokal menjangkau Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.